Perkenalkan, nama saya Bilgi Igastanggi dari Prodi Teknik Sipil Unmer Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi teknik, yaitu mereview jurnal yang berjudul Analisis Kelayakan Ekonomi Pembangunan Jalan Krueng Mane Bukit Rata dengan Consumer Surplus. Yang pertama ada abstrak. Jalan nasional di Kabupaten Aceh Utara sangat padat, terutama ruas jalan melalui proyek Vital Lok Seumawe dan sekitarnya yang sekarang disebut kawasan ekonomi khusus Lok Seumawe. Karena itu dibangunlah Jalan Elak mulai dari Krueng Mane sampai Bukit Rata sepanjang 32 km. Tetapi pembangunan ruas Jalan Elak ini belum sempurna, terutama pada STA 14 plus 750 sampai dengan STA 21 plus 400. Tujuan penelitian ini untuk menentukan nilai waktu dan biaya operasional kendaraan. Pengaruh proyek ruas Jalan Elak terhadap kegiatan pertanian dan kelayakan ekonomi dari aspek benefit cost ratio, net present value, economic internal rate of return. Penelitian ini menggunakan metode produktivitas untuk menghitung nilai waktu dan metode Pacific Konsultan Internasional untuk menghitung BOK. Metode producer surplus digunakan untuk menentukan efek peningkatan Jalan Elak terhadap pertanian dan peternakan, dan metode Bina Marka digunakan untuk menentukan kelayakan ekonomi berdasarkan BCR, NPV, EIRR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa volume lalu lintas harian rata-rata tahunan pada jalan alternatif didapat 9.583 kendaraan per hari pada tahun 2017. Selisih nilai waktu total yang diperoleh sebesar 87.788 per kendaraan dan selisih BOK adalah 3.289 per kendaraan. Nilai EIRR yang diperoleh yaitu pada discount rate sebesar 13,51%. Ini menunjukkan bahwa pembangunan Jalan Elak atau alternatif sangat layak untuk dilaksanakan dengan suku bunga pinjaman bank sampai dengan 13,51%. Pendahuluan. Kabupaten Aceh Utara memiliki kekayaan alam yang melimpah. Daerah ini mulai terasa kepadatannya akibat adanya perusahaan tersebut apabila mengingat hanya satu-satunya jalan yang menghubungkan Aceh Timur ke Bireun melalui kawasan industri Aceh Utara. Karena itu, mulai dari Alwe Awe sampai ke Krueng Mane menjadi kawasan yang sangat padat dan sering macet. Menyadari hal itu, maka Pemda membangun Jalan Elak atau jalan alternatif sepanjang 32 km, namun masih ada 6,65 km yang belum teraspal. Kemudian pada tahun 1998 terjadi konflik di Aceh, sehingga pembangunan jalan tersebut tersendat yang diikuti dengan pemekaran Kabupaten Biren dan Kota Lok Seumawe menjadi daerah otonom tahun 2001 yang lalu. Sehingga Aceh Utara tidak lagi memprioritaskan Jalan Elak tersebut, tetapi Aceh Utara lebih memprioritaskan untuk pembangunan perkantoran seiring dengan perpindahan ibu kota Kabupaten Aceh Utara ke Lok Sukon. Metode penelitian. 1. Lokasi penelitian. Pembangunan Jalan Elak dari Krueng Mane ke Bukit Rata dengan panjang 32 km dengan badan jalan 7 meter. Sumber data. Data primer yang diperlukan untuk penelitian ini berupa volume lalu lintas, kecepatan dan waktu tempuh. Data sekunder berupa data penunjang yang diperoleh dari instansi pemerintah. Metode pengumpulan data. Volume lalu lintas, kecepatan dan waktu tempuh, biaya operasi kendaraan, nilai waktu, evaluasi kelayakan ekonomi, hasil dan pembahasan. 1. Volume lalu lintas. Tabel 2 yaitu volume lalu lintas jalan alternatif without project dan existing, bisa dilihat di situ. Tabel 3 komposisi kendaraan jalan alternatif without project dan existing, bisa dilihat di situ. Tabel 4 volume lalu lintas jam puncak pada jalan alternatif without project dan existing dan bisa dilihat di situ. Tabel 2 analisa biaya proyek. Biaya perencanaan berjumlah 756.250.000. Biaya konstruksi serta pengawasan 88.850.264.961 rupiah.
Selanjutnya, biaya pemeliharaan rutin setiap tahunnya adalah 50 juta per kilometer. Sedangkan biaya pemeliharaan berkala untuk setiap 5 tahun sekali dengan biaya 150 juta per kilometer. Biaya operasional kendaraan. BOK untuk mobil penumpang selisih diperoleh sebesar 1094 per kendaraan kilometer. Untuk bus selisih didapat 1207 kendaraan per kilometer. Sedangkan BOK untuk truk diperoleh selisih sebesar 1910 kendaraan per kilometer. Nilai waktu total mobil penumpang, bus, dan truk di jalan alternatif adalah sebesar 233.626 per kendaraan. Sedangkan nilai waktu total mobil penumpang, bus, dan truk di jalan alternatif didapat sebesar 145.838 per kendaraan. Evaluasi kelayakan ekonomi, ada PCR, NPV, EIRR, nilai waktu, BOK, kelayakan ekonomi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, volume lalu lintas harian rata-rata tahunan pada jalan alternatif didapat 9.583 kendaraan per hari pada tahun 2017. Selisih nilai waktu total yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebesar Rp87.788 per kendaraan, dan selisih biaya operasional kendaraan adalah Rp3.289 per kendaraan. Kelayakan ekonomi pembangunan didapat pada tahun 2026 sudah memenuhi standar kelayakan untuk semua discount rate. Nilai EIRR yang diperoleh yaitu pada discount rate sebesar 13,51%. Saran, perlu diselesaikan segera pembangunan jalan alternatif ELA karena jalan existing atau nasional sudah mengalami masalah kebutuhan pergerakan kendaraan. Yang kedua, perlu diperbanyak kajian terhadap variabel producer surplus untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dan dapat menggunakan metode lainnya seperti RUCM. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.